Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga hari ini lebih baik dari yang kemarin-kemarin ya. Nah, pada tutorial kali ini saya akan membagikan postingan tentang cara mengetahui ya kegunaan-kegunaan daripada bagian-bagian yang ada di mesin ini. Gunanya buat apa? Ya, untuk yang mungkin nanti akan ada regenerasi, mau jadi teknisi mesin jahit, ataupun bagi para pelaku usaha yang berhubungan dengan jahit menjahit ya, baik itu pengusahanya maupun operatornya, operator jahit ya. Alangkah baiknya kita pelajari dulu dari jenis-jenis awal mesin itu, dari baik bagian luar maupun bagian dalam, supaya kalian nanti ketika ada problema mengetahui nama-namanya dulu dan fungsi-fungsinya. Oke, ikuti terus di channel ini, Rahmat V. Nah, baiklah pemirsa, kali ini ya saya akan membagikan tutorial bagian-bagian daripada mesin jahit, nama dan fungsinya. Oke, yang pertama saya perkenalkan, ini ya adalah disebut tension. Tension itu berguna untuk mengencangkan ya, ketika diputar ke kanan dia semakin kencang tarikan benangnya, kalau ke kiri ya, semakin kendor tarikan benangnya. Oke, itu yang disebut tension ya, tension, pengatur kencang dan kendor benang. Oke, lalu yang kedua, nah ini bagian sini nih. Nah ini namanya pelatuk. Pelatuk buat menarik keseimbangan benang ya, seperti ini ke pelatuk nih. Nah ini saya copot. Tanpa pelatuk ya kita tidak akan bisa menjahit, walaupun setelahnya bagus, benang sudah sesuai masuknya, tapi pelatuk benang Anda tidak masuk ke pelatuk, dia tidak akan menjahit. Jahitan ada ya, bisa berjalan tapi nggak bisa menjahit ya. Oke, ini pelatuk ya, sekali lagi. Kemudian penutup ini ya, penutup mesin ini ya. Penutup mesin ini namanya cover ya, cover atau penutup penutup depan pada bagian mesin jahit. Nah di cover ini ada kawat nih, kawat semacam buat masukin benang ya. Benang masuk ke sini, maksudnya apa? Maksudnya benang itu nanti biar nggak kemana-mana ya, si benang itu masukin set nyangkut. Nah ini namanya cover. Kemudian kita turun ke bawah lagi, ada yang namanya needle bar atau tiang jarum. Nah, seperti ini. Nah di tiang jarum ini kita lihat ada lubang ya, satu lubang. Nah, lihat satu lubang yang ini, satu lubang ini. Ini kalau ini bukan lubang, kalau ini untuk pengikat jarum atau buat apa, untuk dia untuk sepatu, baut sepatu ini bukan baut sepatu, baut jarum atau pengikat jarum. Nah ini pemirsa, ini yang disebut baut pengikat jarum. Nah ini dia masuk sini ya, saya pengikat jarum, jelas ya. Oke, gunanya buat apa? Buat ikat jarum. Jadi jarum kalau misalkan mau ganti ya tinggal kendorin, pasang lagi kencangin. Oke, nah lubang di atas ini dia buat pembatas jarum, artinya kalau jarum pasang jarum sampai mentok sini ada bautnya nih, nanti bautnya. Nah, di bahasanya buat pembautan ini yang disebutlah kawat cacing ya. Ya kawat cacing itu berfungsi buat menjaga benang supaya nggak kemana-mana masuk sini ya, dan bautnya untuk pembatas jarum
seperti ini ya. Nah, ada baut pembatas jarum namanya. Kita pasang tuh seperti ini. Ketika dipakai tuh seperti ini ya, jelas ya. Nah, tinggal dibautin. Nah, bautnya ini nanti akan membatasi jarum supaya jarum tidak terlalu ke atas. Oke. Nah, kemudian ini namanya, ada yang nyebut rotari, ada yang nyebut juga bulan-bulan. Tapi sebenarnya adalah shuttle hook. Kenapa disebut shuttle hook? Karena dia ulang-alik ya, seperti ini, bolak-balik ya. Kalau rotari dia muter terus. Nah, disebut rotari itu muter terus ya, dia nggak berhenti muter ya. Kalau dia disebutnya shuttle hook karena dia ulang-alik begini ya. Shuttle hook. Nah, ini bagian penting daripada mesin jahit ya, untuk ngambil benang tuh di sini dia. Jarum sini ngambil benang. Nah, ini namanya shuttle hook. Ini juga bisa berakibat fatal apabila ini rusak ataupun tergores ya, maupun termakan sininya. Oke. Nah, ini dudukan shuttle hook. Nah, seperti ini dia, kalau dipasangkan seperti ini ya. Nah, ini dipasangkan di dalam, jadi di bawah posisinya ya. Nah, di shuttle hook ini ya, ini disebutnya tanduk nih ya, orang pada sebutnya tanduk. Tanduk ini ada lapisan. Nah, lapisan ini disebut kulit bawang. Nah, kulit bawang ini bisa aja dia patah ya, karena umur ya, ataupun kena tarik nyangkut sama benang, atau tabrakan dengan jarum, karena dia berkaitan dengan jarum dan benang seperti ini ya. Nah, ini pasangan begini, ini ada baut 2, nah, tahu ya. Nah, juga lubang 2, nah, seperti ini. Nah, dia kalau terpasang seperti ini, jadi kalau teman-teman nanti masang ini ya, ini ada bautnya tuh, pas lubang 2 ya, lubangnya 2, sama-sama 2 lubangnya, terus seperti itu ya. Cara memasangnya juga mudah sekali, mudah banget nih. Nah, begitu kan tinggal dibautin ya. Ini apakah ini suka rusak ya? Sering lah, patah, ke tajam atau sobek. Kalau misalkan teman-teman mengalami seperti ini, kalau ini masih utuh nih ya, masih utuh, nggak patah. Kalau ada patah dia ya ketahuan lah, sobek. Kalau sobek dia atau patah, pasti pengaruh sama jahitan, jelas ngaruh ya, nggak bisa ngejahit kadang-kadang. Oke. Nah, ini bagian buat ngangkat sepatu ya, belakang, posisi belakang ya, ini. Nah, ini dia nih. Nah, sepatu, turun sepatu, naik sepatu. Nah, ini disebut potong sepatu. Nah, teman-teman jangan lupa, kalau yang namanya angkatan sepatu itu dia berfungsi sebagai penjepit benang juga, otomatis penjepit benang. Semua mesin jahit ya, itu angkatan sepatunya berfungsi sebagai berfungsi sebagai pembuka benang gitu. Artinya ketika sepatunya diangkat seperti ini ya, angkat seperti ini, maka dia kendor, narik kendor nih, kendor banget nih ya, tarik kendor. Kenapa? Karena dia otomatisnya berjalan. Semua mesin jahit, semua tipe mesin jahit, baik itu mesin portable, mesin jadul seperti ini, maupun mesin industri, semua pasti kalau masih berfungsi ya, dia berjalan, ditarik kendor begini ya. Nah, ketika dia berada di bawah sepatunya, nah itu dia kencang otomatis. Nah, gunanya buat apa? Nah, gunanya seperti ini. Kalau misalkan sepatu diangkat, ketika diangkat gini, set. Nah, itu ketika bahannya dikeluarkan, maka dia tanya benangnya ringan ya. Ya, benangnya ringan supaya apa? Supaya tidak menarik jarum ya. Kan kalau dia kencang bisa dibayangkan, jarum bisa ketarik sama ini
dan mengakibatkan jarum patah atau bengkok. Nah, itu maksudnya. Jangan lupa di tension ini ya, atau di angkatan sepatu ini, dan tension menyambung ke angkatan sepatu. Ketika sepatunya diangkat pasti jatuhnya, coba dah perhatikan ibu-ibu ya semua di rumah, kalau sepatunya diangkat dia tarik begini ringan nggak ada beban ya. Tapi ketika dia diturunin dia pasti bawa kenceng, kenceng. Itu artinya kondisi normal, dia punya tension itu berjalan dengan baik otomatisnya ya. Oke. Kemudian ada lagi namanya nih, di bawah ini ada, ini namanya gigi ya. Gigi ini juga bisa rusak ya, atau bisa apa namanya, bisa saja dia habis ya, karena usia kelamaan dia apa tandanya dia habis aja, udah ini ketajamannya udah berkurang, sehingga kalau kita jahit bahannya jadi licin ke sini, suka nggak narik ya. Ini perlu diganti kalau misalkan dia satu saat udah ini masih tajam. Kalau ini dia berpasangan dengan needle flat ya, atau juga sebutnya orang bilang piringan ya, piringan mesin jahit ya. Ini disebut piringan mesin jahit. Nah, dia pasang seperti ini. Nah, pasangan nih kalau di bawah seperti ini. Nah, ini oke. Ini needle flat atau piringan, ini gigi ya. Nah, pasangan seperti ini, sengaja supaya bisa dipraktekkan ya, lihatnya. Makanya supaya itu saya buka, saya siapin. Ada lagi yang namanya ini bagian pemutar ya, pemutar spool. Nah, pemutar spool ya, kelihatan ya. Nah, pemutar spool ya, ada karetnya ya. Ini karet pemutar spool. Oke. Nah, ini lagi. Nah, ini namanya stitching ya. Stitching. Apa fungsinya stitching ya? Untuk mengatur besar kecilnya langkah jahitan. Nah, stitching nih sebutnya. Kalau Anda misalkan suka pernah lihat mesin, atau Anda memiliki mesin portable, semua mesin ada sepertinya, cuma beda penempatannya aja ya. Nah, kalau portable itu ada yang di atas sini taruhnya, ada yang di bawah, ada yang di depan sini, ada yang di sini bawah, ada yang di atas juga ya. Stitching ini gunanya buat langkah jarum, langkah jahitan ya. Jadi semakin ditekan ke bawah seperti ini, makin jahitan semakin besar ya, semakin besar jahitannya, langkahnya semakin besar. Kalau dia misalkan di tengah-tengah begini, tambah ke atas begini, semakin kecil. Nah, kalau dia pas tengah-tengah sini posisinya, tengahkan. Nah, pasti garis ini ada garis tuh ya. Nah, dia pasti jalannya di jalan di tempat, tek 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 gitu. Nah, bagaimana kalau sampai ke atas? Ya dia akan mundur jalannya. Nah, dan mundur ke bawah maju ya, di tengah diam. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita mau matiin jahitan, ketika begini kita lagi hasil saat dia mundur sedikit 3 langkah bawah lagi, nah, dia maju lagi. Oke. Ini yang disebut tombol stitching ya, tombol stitching. Kalau ini tiang benang, dudukan benang, dan ini tekanan pressure foot, ini disebut pressure foot. Ini saya lihat pressure foot ini tekanan sepatu ya. Kalau misalkan ada jahit yang tipis atau yang tebal, nah ini posisinya gimana, dia berkaitan dengan jarum, dengan sepatu ini, sepatu. Ketika sepatunya berada di jahit yang tebal, dia harus agak ke atas sedikit ya, atas atau ke bawah, pokoknya ada seimbangkannya, penyeimbang tekanan sepatu ini ya. Kalau misalkan jahitnya tebal, terus ini tekanannya kurang, nah dia ntar juga jahitannya ntar besar kecil begitu ya. Ini terus kalau jahitnya tipis banget, jangan terlalu tekan. Kenapa? Nanti kalau tekan pakring ya, atau berkerut. Jadi diseimbangkan. Ini pengatur sepatu.
Oke, ada lagi ini yang ini. Nah, ini berfungsi buat apa? Ini berfungsi buat dia berhubungan dengan gigi. Nah, lihat nanti. Nah, ini. Ketika diputar ke atas, nah, giginya berada di bawah, dia apa? Tenggelam. Nah, lihat. Tenggelam. Nah, ketika berada di tengah-tengah, dia jahitan normal. Nah, kalau jahitnya dia gigi naik ke atasnya. Naik. Lihat bergerak. Lihat kan? Ya. Bergerak ya. Jadi kalau kita ini sebenarnya buat ngejahit bordir ini. Ibu-ibu kalau bisa bordir bisa pakai mesin ini juga bisa. Asal bisa memainkannya. Ini posisi yang sik, kalm atau artinya dia nggak berfungsi, giginya nggak berfungsi, walaupun jalan dia tidak akan narik karena dia posisinya berada di bawah. Nah, kalau dipasang normal dia ke tengah ini, tengah normal, dia naik sedikit, dia agak naik. Nah kalau buat yang bawah sini ya berarti jahit agak tebal lagi. Nah, ibu kalau bisa mau jahit agak tebal, dia ke bawah nih posisinya ya. Kalau buat jahit normal di tengah-tengah. Kalau ke atas jangan karena kan ke atas jarang-jarang orang bisa bordir pakai mesin ginian ya. Menggunakan yang normal sama yang bawah. Nah, itu kalau misalkan jahitnya jin ya ke bawah gitu. Oke, semuanya udah jelas ya. Nah, nanti ikuti terus tutorial di sini. Kami akan berikan buat semuanya buat Anda. Jangan lupa subscribe, like, and share di channelnya Rahmat V Channel. Salam satu jarum.